kita mulai lagi ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah bagaimana kita mencari resource atau sumber-sumber situs yang bisa kita pakai di dalam sebuah website. Biasanya sih saya nggak begitu aja langsung desain begini, tapi ada sumber inspirasinya, ada padanan warnanya, ada font-font yang saya gunakan, ada ilustrasi yang saya cari terlebih dahulu. Semuanya memang agak butuh riset sedikit sih gitu kan, tapi memang biasanya kalau saya tergantung klien, mintanya apa, bentuknya apa seperti ini, baru kemudian saya cari, saya kombinasikan, baru kemudian saya buat lagi. Dan ini adalah beberapa situs-situs yang buat saya penting untuk tahu, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat website. Ada banyak sekali situs-situs jenis ini, tapi saya akan memberikan beberapa yang memang biasa saya pakai gitu kan. Jadi saya biasanya kalau udah stick sama satu website yang saya suka, ya udah saya menggunakannya itu aja, nggak menggunakan yang lain-lain lagi. Nah di sini favorit saya adalah designseeds.com. Nah di designseeds.com ini adalah padanan dari warna-warna yang siapa tahu kita butuhkan, yang memang kita butuhkan dalam buat desain yang cantik, yang rapi, yang menarik. Itu pertama kali tentunya harus warnanya dulu, kombinasi warnanya seperti apa. Dan kombinasi warna ini memang kita nggak bisa sembarangan memadukannya, karena hasilnya nanti bisa jadi lebih jelek atau bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi makanya saya selalu menggunakan warna-warna ini seperti paduannya ini, jadi kita bisa tahu nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi antara kombinasi ini dan ini tuh bagus gitu. Nah untuk taunya kode-kodenya ini kita gampang sebetulnya, hanya dengan melihatnya di sini. Nanti di bagian bawah dia akan langsung keluar kode-kode warnanya ini. Nah kode-kode warna ini pula nanti yang kita bisa masukkan ke dalam Photoshop. Nanti kita bisa mengganti warnanya sesuai dengan warna ini. Nanti dia keluarnya itu akan sama persis seperti ini kalau modenya di Photoshop itu adalah RGB. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Yang penting kita tahu, kita mau ambil warna ini nih, kita mau mengkombinasikan warna ini dan warna ini gitu. Kemudian dalam satu ini biasanya terdiri dari beberapa palet, kan namanya disebutnya palet, yang terdiri dari beberapa warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi biasanya saya tidak menggunakan 6-6-nya ke dalam satu desain, karena akan terlalu ramai, terlalu penuh, malah nanti warnanya jadi tidak beraturan. Biasanya saya hanya menggunakan 2 atau 3 warna saja. Nanti dari situ dapat kombinasi warnanya. Untuk yang lainnya juga, link-linknya juga nanti disesuaikan. Kita bisa tahu kode-kodenya dari sini. Oke, F76939. Nanti bisa dibuka designseeds.com. Nanti bisa lihat di sini ada banyak sekali bermacam-macam padanan warna. Soalnya kalau misalkan klien minta warna, saya sukanya warna coklat gitu. Ternyata warna coklat nih banyak. Ada coklat muda, ada coklat tua, setengah tua, ada yang tua banget gitu. Jadi coklat pun ini warnanya bisa sangat berbeda sekali gitu. Dan ternyata ini coklat dipadukan dengan warna fuchsia seperti ini bisa jadi cantik, bisa jadi bagus gitu, scoop palet. Kita bisa tahu di sini. Dan satu lagi yang saya favoritkan di sini adalah colorlovers.com. Nah, di sini lebih lengkap lagi sebetulnya untuk resource. Ada colors, ada palette, ada pattern. Kemudian kita bisa lihat tren-tren warna seperti ini gitu kan. Nah, di sini bisa juga kita buat backgroundnya, atau kita download shape-nya yang di sini untuk dipakai di Photoshop. Tapi semua tentunya ada lisensinya ya. Kalau misalkan menggunakan pastikan, tapi kalau misalkan untuk warna-warna aja sih nggak terlalu ini. Kalau warna kita bebas. Nah, seperti ini misalkan palet. Di sini ada kombinasi warna. Nah, ini kayak seperti ini, coklatnya aja berbeda ya.
Kita juga bebas kok misalkan mau bikin sendiri palet warnanya. Nah ini warnanya soft, pastel. Kalau baju-baju biasa digunakan untuk pastel. Nah kita bisa lihat di sini ada kode-kodenya, hex combinationnya di sini B1, B1, A5. Nanti kode-kode ini yang nanti kita masukkan ke dalam Photoshop itu. Warna pink, pinkish. Kita bisa gunakan ini sebagai acuan dalam warna-warnanya. Di sini kita bisa browse juga, ada shape, ada color, ada pattern. Nah, jadi pattern ini bisa kita gunakan untuk background dari desain itu sendiri. Kita bisa lihat di sini ada most love yang paling banyak disukain. Nah ini paling favorit banget, tapi nanti jadinya agak pasaran ya, karena semuanya hampir sama seperti ini, selalu menjadi yang teratas. Nah ini kombinasi warnanya seperti ini bisa juga digunakan. Kemudian selain warna, yang penting itu adalah font yang tadi saya bilang. Kalau yang tadi saya bilang juga ada beberapa lisensi font, tapi kalau di sini saya sangat merekomendasikan dengan Google Fonts. Nah, Google Font ini kenapa? Pertama, bisa digunakan secara online. Jadi kita bisa membuat contoh dummy gitu kan di Photoshop. Nanti pada saat dia online pun fontnya akan sama gitu. Karena memang satu kalau untuk Google Font ini gitu. Dan di sini kita bisa download. Misalkan di sini masukkan, kemudian kita use. Nah, di sini ada tombol downloadnya. Tanda panah ini nanti otomatis kita punya font itu di desktop, kita install, nanti bisa kita gunakan di Photoshop itu sendiri. Dan di sini juga lengkap banget ya. Di sini ada 645 family, semuanya gratis untuk komersial ataupun free atau untuk personal use. Jadi semuanya bebas untuk digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini bermacam-macam font, Playfair, Display, Muli, dan kalau untuk paragrafnya itu sendiri juga kita bisa lihat di sini modelnya. Jadi nanti kalau kita pasang di blog atau di website, hasilnya itu seperti ini gitu. Nah, ada beberapa sih memang untuk seperti judul widget atau post title dan juga paragraf, kita memang bisa menggunakan Google Font ini gitu kan. Tapi kalau untuk header kita bebas memang menggunakan apa saja, nggak harus yang bisa online, jadi yang offline pun bisa. Nah beberapa itu di sini ada dafont.com seperti ini, tapi tentu saja dia ada lisensinya, free for personal use, gitu kan. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakainya juga gitu. Ada juga yang misalkan ada conditionnya, jadi kita harus donasi berapapun terserah gitu kan. Kita donasi misalkan cuma $1 atau $2 untuk menggunakan fontnya, itu nggak masalah. Nah kalau ini 100% free. Kalau misalnya 100% free berarti benar-benar bisa digunakan, bisa dipakai, nggak masalah. Di sini banyak, nanti tinggal download, kita bisa gunakan untuk header, tapi tentu saja memilihnya yang berlisensi. Kemudian kalau yang ini juga free font, 1001 font, banyak juga fontnya, free for personal use. Nanti bisa ini menggunakannya, jangan lupa. Jadi ada banyak sekali, nanti bisa searching aja di Google free font komersial, nanti akan ada banyak sekali pilihan-pilihan font yang memang bisa kita gunakan. Tentunya kalau untuk dikomersilkan juga harus cari lisensi komersial, atau misalkan untuk buat sendiri pribadi nggak masalah, kita bisa download, terserah, bebas semua yang mana. Kemudian digital file yang berikutnya adalah vektor. Biasanya ini yang kita sebut ilustrasi kan. Kalau sebuah website itu biasanya dia kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih bagus dengan berbagai macam ilustrasi. Nah kalau di sini memang
website favorit saya kalau misalkan yang free adalah allfreedownload.com. Nanti kita bisa milih di sini free vector. Tapi bentuknya pun IPS, nanti bisa kita pakai juga di dalam Photoshop, nggak masalah. Di sini macam-macam, ada vektor siluet. Nah, nanti kalau misalkan mau pakai gitu kan, ini kita bisa pakai. Tapi ini tentunya ada kondisi juga. Sepertinya beberapa sih kalau untuk yang free ini dia kita harus menampilkan backlink di bagian bawahnya dengan tertentu, nanti tinggal di download, nanti di dalam foldernya itu ada keterangan lisensinya itu seperti apa. Kemudian yang ini nih di tengah-tengah sini ini adalah yang berbayar alias iklannya dia. Jadi memang nggak semuanya gratis gitu, maksudnya sebenarnya mereka tuh menempatkan iklannya saja di bagian sini-sini, di bagian mana gitu. Nanti kalau misalkan mungkin ternyata diarahkan ke website yang berbayar, itu berarti berbayar gitu kan. Nah, kalau untuk yang berbayar yang kita bebas pakai, ini saya suka pakai itu deposit foto. Kalau di sini harganya lumayan murah, tapi memang kita harus beli paketnya. Ini our plans and prices. The vector image terus harganya sih lebih murah memang 0,15 sen ya, nggak nyampe $1 untuk per vector image untuk yang berukuran kecil yang bisa kita edit. Kayak ada berbagai macam-macam, nanti bisa kita gunakan, bisa pakai. Tapi memang kita belinya tuh borongan istilahnya. Kita bisa lihat di sini ada beli PSSI Gold Credit, saya lebih suka beli segini, 50 kredit itu adalah $50, sekitar 500.000. Tapi kita bisa pakai ya sampai setahun atau 2 tahun tergantung banyaknya file yang di-download gitu kan. Jadi harganya per image-nya tuh juga lebih murah, tidak sampai $1, itu lebih hemat sih, lebih murah. Memang kita harus bayar lebih banyak di depan. Ada juga yang model seperti ini namanya stock photo. Dari sini jelas sebagai illustration. Kalau kita mau pakai atau kalau misalkan mau iseng juga bisa ikutan newsletternya, nanti mereka bakal kasih free illustration of the month gitu. Jadi setiap bulan ada free illustration ya, kadang bisa dipakai, kadang enggak gitu kan. Karena emang namanya juga free, tergantung mereka aja kan ngasihnya. Nah, di sini macam-macam ada ilustrasi, tapi juga harus bayar juga gitu, harus punya kredit di sini. Nah, dia di sini kalau saya bilang sih lebih mahal karena 10 kreditnya dia tuh $20. Dan per kredit itu $2. Sedangkan kalau satu file itu biasanya sekitar 14 kredit gitu. Jadi hampir 200.000 untuk satu file. Makanya dia jatuhnya lebih mahal. Kemudian yang agak murah itu ada yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mygraphico.com. Nah, di mygraphico ini kita banyak nih background tekstur, kemudian dia kebanyakan memang printable ya untuk teacher, clip art, paper pack seperti ini. Tapi ini untuk website juga bisa digunakan gitu. Kayak ini kita bisa menggunakan untuk backgroundnya. Ini juga kita bisa pakai untuk background. Harganya tuh lumayan murah banget, $4, $2. Tapi tentu saja lisensinya ini $2 itu untuk personal use, non profit. Nah, seperti ini kan, non profit kita harus kasih kredit gitu. Atau misalkan bisa juga komersial tapi harus kasih kredit juga. Atau kalau misalkan nggak mau, kita nambah $10 lagi. Jadi kita nggak perlu nambah kredit kan, karena kalau kebanyakan file kita bingung juga ya, oh ini paketnya siapa ya, aduh kasih kredit nggak ya, aduh ini ya mesti ribet lagi buka-buka filenya gitu. Kalau saya mungkin waktu perlunya apa saya beli, kemudian saya ambil yang no credit require. Tapi kalau ini kan misalnya isinya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 20 warna, 20 jenis, kita bisa pakai untuk berpuluh-puluh project gitu kan. Jadi nggak masalah banget sebetulnya. Nah, ini untuk backgroundnya juga, kemudian untuk ilustratornya juga bisa, digital paper, clip art, kalau misalkan butuh baby clip art nih, kalau misalkan ada yang buat blog untuk baby ya.
Kita bisa lihat di sini, oh ini lucu-lucu banget kan. Harganya juga masih standar lah, masih terjangkau banget tentunya dengan lisensi yang tertentu juga. Oke, untuk beberapa lagi backgroundnya itu kayak tadi saya sebutkan bisa beli di mygraphico.com. Salah satunya lagi, untuk satunya lagi adalah di Subtle Pattern. Ini yang biasa saya buat kalau ingin membuat background yang lebih nature, lebih simple, lebih sederhana, lebih nggak terlalu banyak warna dan memusingkan layar ya, karena kalau backgroundnya warna-warni, wah terlalu ini kayaknya bikin ribet gitu, bikin pusing. Nah di sini kita bisa download satu-satu. Nanti ini akan dia berbentuk pattern di dalam Photoshop. Nanti saya akan kasih tahu seperti apa. Jadi ini udah langsung mensubtelkan patternnya itu sendiri. Pattern itu kan artinya berulang ya, jadi nanti kalau misalnya kita pakai di Photoshop dia langsung berulang gitu. Kita bisa langsung pakai desain. Di sini ada banyak, atau bisa download juga pluginnya R12, tapi ini nggak semua Photoshop bisa, kayaknya hanya Photoshop 5 ke atas aja yang bisa, yang ke bawahnya mungkin masih belum bisa. Oke, itu aja untuk resource-nya. Akan ada banyak sekali resource, tapi saya merekomendasikan yang bagus, yang saya sering pakai, yang saya gunakan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lain juga tidak masalah, yang penting tahu di mana carinya dan kata kuncinya itu apa gitu kan. Seperti misalkan ilustrasi, cari aja kata kuncinya ilustrasi free gitu, atau bisa cek di sini. Misalnya kita mau searching mom tapi bentuknya ilustrasi atau vektor, nah kita bisa lihat di sini ada banyak filenya. Nanti bisa beli, ambil, atau misalkan pakai yang free juga bisa, tentunya dengan perhatikan lisensinya, jadi tidak sembarangan ngambil ya. Oke, itu aja untuk sekarang. Kita lanjut lagi ke video berikutnya.